jangan takut untuk mencoba hal baru, karena karena mungkin kalau hal baru itu dianggap susah, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya kalau kita tidak coba. Get out of your comfort zone. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari ini kita kedatangan tamu kehormatan yang sangat istimewa, Miss Alexandra Beatrix Petty-Cavell. Halo Miss Beatrix, apa kabar? Halo Pak Joni, puji Tuhan baik. Gimana Pak Joni? Kabar baik juga. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai dosen di Amerika untuk berbagi wawasan, memberikan pencerahan tentang pendidikan saat ini, baik di Amerika maupun Indonesia. Miss, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dunia pendidikan, tolong ceritain dong masa kecil, riwayat pendidikan, dan juga hobinya. Silakan. Oke. Masa kecil, saya lahir dan besar di Pontianak, Indonesia. Dari kecil tinggal di Pontianak, bersekolah di sekolah swasta, Immanuel sampai SMP, dan menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 1. Dari kecil saya memang senang dengan bahasa Inggris, ditambah lagi orang tua juga support. Jadi kita dari kecil udah disekolahkan di kursus bahasa Inggris, dan kebetulan almarhum papa juga bicara bahasa Inggris. Jadi memang kita sangat di-push untuk bisa menyenangi bahasa lain selain bahasa Indonesia. Saya senang sekali bisa besar di Pontianak karena budaya, ketemu dengan teman-teman, dan juga bisa menambah wawasan. Jadi dari guru les dulu, awalnya dari guru les dan menjadi guru sekolah ya. Dan memang saya memang passion sekali di mengajar. Jadi pada saat saya masih SMA itu saya sudah mengajar privat. Privat, ngajar mata pelajaran, ngajar bahasa Inggris, dan dari situ orang tua menilai, apa kamu suka mengajar? Guru gajinya nggak banyak loh, katanya. Saya senang bantu orang gitu. Ada kepuasan tersendiri kalau melihat siswa berhasil gitu. Ada hasil yang mereka capai dengan belajar. Dan menurut saya sebagai guru, saya juga belajar setiap hari. Tidak hanya dari materi, tapi juga dari siswa yang saya ajar, dan saya didik. Untuk hobi, selama tinggal di Indonesia dan di Amerika, hobi berbeda jauh. Kalau di Indonesia dulu saya suka hangout ya, suka jalan-jalan dengan teman. Kalau hobi, pada saat di Amerika saya lebih ke self-care. Jadi kita sibuk kerja dari Senin sampai Jumat, jadi hobi itu berubah jadi suka tanam-menanam. Nggak tahu kenapa itu. Jadi kata suami, duit habis buat beli tanaman. Jadi itu hobi sekarang, tanam-tanaman. Jadi di halaman belakang, depan itu harus ada tanaman. Dan setiap keluar itu pasti ke greenhouse, nursery, beli tanaman. Ya. Miss, saya mengenang masa lalu ketika masih di Pontianak ya. Miss adalah guru yang sangat berdedikasi. Kalau bimbing murid lomba, itu all out, luar biasa. Dan ya sesuai lah hasilnya ya. Pencapaian juga lumayan yang diraih oleh murid-murid kita. Saya masih belum dapat info ini mengenai pendidikan Miss Beatrix di Amerika ya, sampai meraih Master of Art in Teaching English of Speakers of Other Languages. Tolong diceritain dong
Jadi pada saat saya mengajar di bahasa Inggris di Pontianak itu selama 9 tahun di sekolah, di Bina Mulia 9 tahun ya, hampir 9 tahun ya Pak Joni, Iya, 2007 luar biasa sampai ya. 2016. Terasa Iya nggak pendek terasa, 9 tahun itu. 9 tahun. Ini ke Iya, Amerika tahun berapa ya? 2016. Oh, 2016. 5 tahun yang lalu ya. Terasa Ya. udah lama sekali gitu. Iya. Ya, jadi sebelum pindah ke Amerika, sempat ada diskusi dengan suami, rencana di Amerika mau ngapain gitu. Saya bilang saya nggak mau jadi ibu rumah tangga karena saya pengen gimana ya, masih pengen berkarir, pengen merasakan dunia mengajar di tempat lain. Dan setelah saya melakukan research, kalau saya harus mengajar SMA lagi di Amerika, itu saya harus kuliah lagi 4 tahun plus sertifikasi. Setiap state itu punya standar sertifikasi masing-masing. Dan saya bilang terlalu lama itu, ya kan? Mau sekolah lagi 4 tahun. Ada opsi lain, ternyata kalau di Amerika itu ada program bahasa Inggrisnya ESL, English as a Second Language, yang sangat berbeda dengan EFL kalau di Indonesia, English as a Foreign Language. Jadi kita dituntut untuk mengajar mahasiswa internasional atau imigran. Ya, jadi ada pendidikan yang bisa ditempuh untuk itu, yaitu TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi saya ke beberapa university untuk research dan juga berkonsultasi dengan admission office, kira-kira bisa nggak ya kalau seorang dari Indonesia langsung ke Amerika belajar dengan pendidikan master untuk mengajar di Amerika, khususnya ESL, dan itu memungkinkan, tapi prosesnya sangat panjang karena saya harus menulis personal statement, basically kenapa tertarik untuk menempuh pendidikan itu dan rasionalnya apa, dan juga rencana ke depan, dan juga ada tes tertulis, ada juga wawancara dan sebagainya. Jadi saya mulai, setelah saya sampai di Amerika, saya nggak langsung apply karena research-nya banyak banget. Saya harus ke beberapa university di Michigan. Dan pendidikan master itu sangat mahal. Jadi kalau 1 semester tuh bisa beli rumah di Indonesia. Suami bilang, aduh, mahal loh pendidikan ini. Tapi saya mau gitu loh. Jadi kita ke admission office tanya, apakah bisa melamar bekerja sebagai graduate assistant sambil sekolah? Mereka bilang bisa. Tapi ada seleksi tes dan tahapan tes, wawancara dan sebagainya. Apakah sanggup? Saya bilang, I take it as a challenge. Jadi saya bersedia untuk apply menjadi GA, graduate assistant, itu sama dengan teaching assistant. Jadi kita shadow professor atau teaching di kampus. Pada semester pertama saya nggak dapat GA-ship. Itu pada saat saya mulai kuliah itu pada awal 2017. Nggak dapat. Seleksinya saya nggak lolos karena baru tiba di Amerika, dianggap belum punya pengalaman. Saya coba lagi pada semester ke depan dan dapat GA-ship. Jadi saya kuliah MA TESOL di Eastern Michigan University, itu university public pemerintah yang notabene sangat terkenal untuk pendidikan guru. Tidak hanya guru untuk ESL, tapi guru secara K-12, guru dari SD sampai SMA. Jadi saya diterima, lolos seleksi, dan bisa dapat GA-ship, graduate assistantship. Which means kalau graduate assistantship saya tidak perlu membayar uang semester pada saat itu. Jadi uang tuition fee-nya itu di waive. Jadi saya tidak perlu membayar semester, tapi saya harus kerja 33 jam setiap minggu. 33 ya. Dari pagi sampai sore, hari Senin sampai Sabtu. Karena university itu juga tempat IELTS test center, dan saya diminta untuk bantu mengawas ujian dan juga grading, koreksi IELTS test pada saat itu. Jadi saya menghabiskan waktu itu di kampus kalau bisa dihitung setiap hari.
Senin sampai Sabtu. Dan ya cukup melelahkan karena harus kerja profesional. Jadi saya kerja di ISRC, singkatan dari International Student Resource Center. Jadi di situ memberikan after college program untuk mahasiswa internasional yang perlu bantuan bahasa Inggris untuk academic writing, atau mereka punya tugas kuliah, atau membantu mereka untuk study skills. Cukup challenging, cukup menyulitkan karena kehidupan mahasiswa. Pertama full time, saya kuliah dari jam 5 sampai jam 9.30 malam. Sebelumnya kerja dari pagi sampai sore, dan juga sebagai seorang istri. Jadi tiga peran yang harus dimainkan pada saat itu, dan saya selesai kuliah itu pada saat musim dingin tahun 2018. Rencananya ingin melanjutkan, tapi belum dapat offer letter dari university, dan belum tahu mau jurusan apa untuk PhD. Tapi untuk di Amerika, MA TESOL, Masters of TESOL, itu ultimate degree, jadi bisa mengajar di universitas. Miss, dan saya saya pernah dengar cerita dari Miss ya. Dulu pernah dapat dosen Mark Zuckerberg, pendiri Facebook ya, sebagai dosen bahasa Mandarin. Boleh diceritain dong? Iya, Mark Zuckerberg waktu itu diundang untuk dosen tamu di Fakultas World Languages di Eastern Michigan University. Ya. Miss, ini boleh bagi rahasia tidak mengenai apa sih perbedaan pengalaman mengajar di Indonesia dengan di Amerika? Walaupun jenjangnya beda ya. Di Indonesia kan ngajar sekolahan, di Amerika jadi dosen gitu. Kira-kira apa sih bedanya? Menurut saya perbedaan yang paling kentara itu sistem pendidikannya, metode dan kontennya berbeda. Kalau di Indonesia kita berbasis kurikulum nasional ya Pak Joni? Iya. Ya. Kalau di sini setiap state itu punya kurikulum masing-masing. Jadi kurikulumnya terdesentralisir. Jadi setiap state punya kewenangan sendiri untuk untuk menentukan kurikulum yang harus diaplikasikan di setiap sekolah. Dan pelajar itu punya hak untuk menentukan mata pelajaran elektif, berarti dia bisa memilih pada saat di high school. Dan kalau di Indonesia pendidikan SMA itu kan wajib ya Pak, dari SD, dari primary school sampai kelas 12 itu wajib. Kalau di Amerika itu tidak wajib untuk menyelesaikan SMA. Jadi pendidikan itu hanya wajib dari kelas SD, kelas 1 sampai usia 16 tahun, itu kelas 10 atau kelas 11, dan mereka bisa drop out. Kalau mereka sudah lulus, mereka bisa berhak untuk vocational school atau college atau langsung ke university, tapi sebagian besar pekerjaan itu mereka mengharuskan pendidikan selesai SMA, atau tidak mereka harus GED, General Education. Ya, and then selain itu, kalau di Indonesia nilai nasionalisme ditanamkan dari kecil. Kita ada pendidikan baris berbaris, upacara. Kalau di Amerika tidak. Dia cukup setiap hari itu Pledge of Allegiance, menyatakan sumpah kesetiaan terhadap bendera Amerika. Dan juga nilai keagamaan tidak ditanamkan di sini karena dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi. Kalau di Indonesia kan ya, kita ada pelajaran agama, ada pendidikan konseling tentang agama, anak-anak bisa punya kelas agama sendiri. Kalau di sini sifatnya pribadi, dan kita tidak menanyakan kepada mahasiswa atau murid like what's your religion, karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak appropriate, tidak pantas untuk ditanyakan. Itu kayaknya perbedaan yang sangat kentara.
Dan juga untuk sistem ujian nasional, kita tidak ada ujian nasional. Kita ada 3 sistem ujian, tapi yang 2 ini tidak wajib. Hanya dia dinamakan states assessment kalau nggak salah. Itu hanya tujuannya untuk supaya dapat dana dari pemerintah. Kalau kita mengadakan ujian evaluasi buat murid, itu kita dapat dana dari pemerintah. Jadi tidak wajib. Hanya saja kalau untuk high school, dia ada satu ujian yang harus diwajibkan oleh mahasiswa atau murid supaya mereka bisa ke jenjang berikutnya. Tapi selain itu, dia ujian tidak wajib, dan pendidikan di sini lebih ke project based, task based. Jadi kalau ada tugas, dia lebih ke critical thinking skills, soft skills, bagaimana aplikasi dari ilmu yang didapat itu untuk project. Jadi tujuannya untuk real life application. Saya lihat. Menarik sekali ya. Pantas Amerika maju gitu ya. Karena sistem pendidikannya sudah demikian maju. Miss, ini mau nanya lagi nih. Miss, di Amerika baru malam ini ya, kalau di sana pagi ini ya, ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Sama mama pakai bahasa apa di Amerika? Bahasa Indonesia, tapi mama biasanya campur-campur juga, mulai ikut-ikut sekarang. Oh ya, untung mama ada di sana ya. Kalau tidak, kali tidak berbahasa Indonesia ya. Sama sekali ya. Sama Mr. Chris, Howell gimana? Ya, bahasa Inggris seperti biasa lah. Bahasa Inggris ya. Salam buat mama, salam buat Mr. Chris dan keluarga besar di Amerika. Nanti disalamkan ya. Saya sudah lama tidak ketemu beliau ya. Terakhir dia datang ke Indonesia, jemput mama ya waktu itu ya. Iya. Saya sempat ajak dia makan di beberapa tempat ya. Tempat makan tradisional. Ternyata dia senang juga gitu. Oh iya. Dia suka Chinese food juga ternyata. Oh iya, sangat suka. Miss, mengenai kehidupan orang Indonesia ya, atau diaspora Indonesia di Michigan, di tengah COVID ini gimana? Untuk kita ada community orang Indonesia di sini namanya Indo Michigan, perkumpulan orang Indonesia, dan juga untuk mahasiswa kita ada suatu organisasi yang namanya Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia dan di Amerika. Jadi selama COVID ini dari pihak KJRI itu sangat suportif, mereka mengirimkan bantuan buat masyarakat Indonesia yang di Michigan atau Chicago atau Ohio karena kita di Midwest. Dan dari pihak Permias, dari pihak Persatuan Mahasiswa juga kita reach out, kita hubungi mereka satu persatu di email, perlu bantuan apa, kalau sakit perlu apa, dan kita dikirimkan satu set P3K ya, obat-obatan, masker, dan semuanya. Dan juga untuk lansia kita juga disupport dengan sembako dari KJRI. Dan mereka juga melaksanakan pertemuan via Zoom karena pada saat pandemi ini banyak orang tua khususnya atau mahasiswa yang nggak bisa pulang, itu kayak stres ya Pak. Jadi mereka kasih support counseling dan mereka mengundang praktisi, psychologist, atau mereka mengundang dokter sebagai narasumber supaya kita juga nggak sendirian gitu. Kita punya teman bicara, konsultasi, dan itu rutin dia lakukan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Mantap. Ya. Mau tanya lagi nih, Miss. Silakan, tentang Pak. Pendidikan bahasa Inggris. Miss kan pernah ngajar di Indonesia, pernah ngajar di Amerika. Menurut Miss, apakah kurikulum bahasa Inggris di sekolah kita di Indonesia itu perlu ada penyempurnaan supaya ketika menjadi, katakanlah ya, mahasiswa di Amerika khususnya, di luar negeri atau tempat lain, apakah sudah pas kurikulum bahasa Inggris di Indonesia saat ini, terutama SMA ya? Terutama SMA.
Saya terakhir ngajar 2016, itu kurikulumnya apa ya Pak? Masih Sudah K13? K13, sudah K13. Sudah K13, Iya. ya. Masih sama K13. sekarang. Masih sama, oke. Masih. Mungkin menurut saya lebih ke functional language supaya murid itu dapat kesempatan untuk aplikasi bahasa yang mereka belajar itu setelah mereka lulus. Jadi konten mungkin bisa mengalami perbaruan sedikit. Untuk kurikulum memang mengacu kepada kurikulum, tapi kalau di Amerika itu lebih ke namanya content dan method. Jadi kita punya learning objective, siswa di akhir pelajaran siswa akan bisa 1, 2, 3. Kalau di sini kita ada 2 Pak, kita bilangnya content objective dan lesson objective. Jadi dalam konten itu kayak seperti kita invite students untuk activate prior knowledge. Jadi pada saat membuat lesson plan atau curriculum, biasanya guru itu dituntut untuk menentukan prerequisite. Sebelum kita mengajar konsep baru, pengetahuan apa yang murid kita sudah harus punya supaya bisa memahami konsep baru ini. Jadi kita bilangnya prior knowledge. Skema, kalau di istilah ELT itu kita bilangnya skema, mengaktifasi skema dari setiap murid supaya mereka bisa membantu mereka untuk memahami konsep baru, dan juga noticing. Jadi kita informasi itu tidak hanya dari guru tapi juga peer, teman sejawat. Ya, jadi kurikulum di sini kalau secara tradisional biasanya ada pre-teaching, right? PPP, present, right? Present, practice, production. Jadi guru mengajar, latihan, habis itu dia ada evaluasi. Biasa secara tradisional begitu. Tapi kalau pendidikan di sini dia lebih menekankan pembelajaran dengan teman sejawat. Jadi lebih banyak interaction. Jadi di poin pertama kita lebih fokus ke scaffolding. Scaffolding berarti pembentukan knowledge. Dari prior knowledge kita buat video atau gambar, visual representasi. What did you see from this concept? Something like that. Setelah itu dia akan diskusi dan dia notice. Misalnya ada problems, notice-nya apa yang bisa ditarik kesimpulan, dan terakhir dia ada eksperimen. Ya, jadi observe, notice, eksperimen. Dan saya nggak tahu pendidikan di Indonesia seperti apa sekarang, tapi kita lebih ke reflective skill. Jadi di akhir setiap pelajaran itu ada 10 menit. Guru di sini biasanya suka memberikan survei ke students, like, what did you learn from today's lesson? What worked, what didn't work for you? Jadi apa yang kira-kira kamu berhasil pelajari hari ini, apa yang tidak berhasil dan kenapa? Dan what could I have done differently to make you a better learner? Ya, jadi di sini sangat menekankan refleksi dan differentiated instruction. Jadi dalam satu kelas ada murid yang low achiever, high achiever. Kita memberikan pendekatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada suatu, kalau berdasarkan pertanyaan Pak Joni, mungkin untuk pembaharuan pendidikan di Indonesia ada mengikut sertakan soft skills untuk critical thinking skill, supaya HOT ya, high order thinking skill, untuk memberikan demonstrasi kalau murid bisa menunjukkan pemahaman terhadap konsep tertentu.
dan juga refleksi. Refleksi itu sangat penting, tidak hanya buat murid tapi juga buat guru. Kadang sebagai guru kita takut memberikan reflection ke murid karena takut dicap sebagai guru jelek. Tapi di sini itu sesuatu yang lumrah. Bahkan kalau kita mengajar, kita ada peer teaching, tidak ngajar berdua tapi kita bilangnya action research. Jadi misalnya kalau saya ngajar di kelas, ada satu rekan observasi dan memberikan saya feedback gitu. Mungkin menurutnya, pada saat penjelasan ada sesuatu yang kurang karena mungkin kurang waktu untuk bertanya jawab atau pertanyaannya lebih ke yes no question, bukan pertanyaan yang open ended question seperti itu. Ya, menurut saya pembaharuan itu mungkin sesuatu yang penting. Kalau saya harus kembali mengajar di Indonesia, saya pengen sekali ada refleksi dari murid juga setiap akhir pembelajaran. Tidak mesti setiap hari, tapi bisa sebagai sesuatu yang dilakukan setiap minggu. Menarik, luar biasa. Akan saya lakukan nanti ketika saya masuk kelas. Ya. Miss, mau tanya lagi nih. Miss sekarang kan dosen di Eastern Michigan University ya. Dan selama di Indonesia, Miss kan mengajar dan belajar British English. Lalu sekarang jadi dosen American English. Ada masalah tidak ya? Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, karena sekarang di English Language Teaching Industry kita menekankan pada English as a lingua franca atau English as a global language sebagai penghubung komunikasi. Jadi pada saat kita mengajar, mereka tidak mempermasalahkan British English or Australian English or American English, karena goal-nya itu untuk membantu murid untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau kita mau dibilang American English, like which American? Karena kita punya lebih dari 13 regional dialect dalam American English, juga British juga seperti itu. Pada saat saya ikut konferensi, suatu konferensi TESOL Professionals waktu itu di Chicago, mereka bilang ada beberapa research bilang kalau biasanya banyak sekolah atau banyak institusi menekankan, okay, I teach you American English, I teach you British English. Jadi kadang ada satu pertanyaan like which British English, karena kita punya 64 versi British English, atau American English, which American do you mean, right? Karena kita punya American English varieties, like. Jadi kita lebih menekankan English as a lingua franca sekarang. The goal is like berkomunikasi tanpa hambatan, ya. Dan juga kalau mahasiswa di sini goalnya adalah atau imigran supaya mereka bisa bisa mencari pekerjaan di Amerika dan juga bisa berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan guru, atau mereka juga bisa menjadi anggota komunitas yang produktif. Miss, sejak kapan Miss punya impian ke Amerika gitu? Impian ke Amerika sebenarnya tidak ada. Kan dari kecil belajar bahasa Inggris dan dalam daily speaking juga in English ya? Ya, untuk ke luar negeri tentu ada impian. Waktu itu saya pengen sekolah sebenarnya ke Australia, tidak pernah kepikiran ke Amerika. Ya, dan pada saat menikah juga, bisa jadi channel buat sekolah lagi. Ya. Miss, mau nanya nih, di Eastern Michigan University, Miss ngajar mahasiswa itu dari mana saja itu? Dari negara mana saja? Untuk di Eastern, mahasiswanya dari berbagai negara, jadi mereka punya cultural dan linguistic background yang beda-beda.
saya nggak hitung berapa banyak, tapi ada dari Asia, ada dari Indonesia juga, Thailand, Korea, Jepang, Vietnam, dari Eropa ada yang dari Prancis, Madagaskar, Rusia, Romania, Ukraina, dari Middle East yang paling banyak, dari Middle East, karena universitas dari Saudi Arabia itu punya kerjasama dengan Amerika, jadi mereka push mahasiswa mereka untuk belajar di Amerika. Iran, Irak, Libya, Afrika, dan dari Meksiko juga banyak, dari Latino students itu banyak sekali. Banding dengan, sorry nih, kalau kita berperbandingan ya, ini kita share aja lah apa adanya ya. Menurut Bis, dari sekian mahasiswa yang asal dari seluruh belahan dunia, banding dengan mahasiswa asal Indonesia, kemampuan berbahasa Inggrisnya bagaimana? Good question. Untuk mahasiswa Indonesia, mereka punya drive untuk belajar. Mahasiswa Indonesia yang saya kenal, yang pernah saya ajar di sini, mereka benar-benar mati-matian. Kadang sampai nginep di perpustakaan karena belajar. Sampai nginep ya? Ya, karena perpustakaan buka 24 jam. Oh. Ya, bukan 24 jam. Wah, Ya. kalau saya di sana sering nginep dong, sering nggak pulang saya. Sering nggak pulang. Saya kan pembaca buku yang kalau saya nggak baca habis saya nggak berhenti. Ya, mahasiswa Indonesia secara yang saya amati kemampuan menulisnya bagus, kemampuan membacanya sangat bagus, tapi mungkin untuk critical thinking agak kurang, untuk public speaking agak kurang, karena mungkin kita pada saat sekolah, saya juga pribadi tidak terlalu dilatih untuk public speaking pada saat sekolah, karena fokusnya adalah bahkan untuk ujian bahasa Inggris reading ya kan, reading atau grammar itu kuat sekali. Tapi pada saat aplikasi itu di real life conversation itu agak challenging kalau untuk mahasiswa di Indonesia. Dan cenderung mahasiswa tidak hanya untuk Indonesia, tapi dari mahasiswa Asia itu mereka tidak punya inisiatif untuk memberikan opini kalau di kelas, karena kita mungkin ya untuk itu bagian dari budaya juga, kalau kita tidak ditanya kita nggak jawab gitu. Sedangkan kalau di Amerika itu dituntut untuk if you disagree you have to speak up harus vokal di kelas. Jadi kadang dosen juga bingung gitu, profesor, ini kita sempat melakukan penelitian kenapa mahasiswa Asia itu lebih cenderung untuk tidak bicara di kelas, diam gitu, karena mungkin dituntut mungkin pada zaman sekolah dulu, jangan ribut ya, guru harus mengajar, harus mendengar. Tapi di sini terbalik, kita lebih suka murid yang aktif, yang kritis di dalam kelas. Saya lihat dari perbedaannya di situ, tidak hanya mahasiswa Indonesia, tapi dari Asia cenderung lebih reserved, tidak mau bicara. Dari segi pragmatik, kita tidak aware dengan degree of formality, formal, bahasa formal atau tidak formal di lingkungan English speaking community misalnya. Saya ada pengalaman cerita sedikit, ada mahasiswa saya lupa dari mana, pada saat grading itu keluar, pada saat akhir semester, saya dapat email like, "Dear Professor Alexander Patty, let me know why I didn't pass your class? What did I do wrong? Kenapa? Masalah saya apa? Kenapa saya tidak lulus? Tell me right now what I should do so I will pass your class." Tapi itu udah hari terakhir untuk mengumpulkan tugas akhir misalnya. Setelah final exam, mereka kan akan dapat report lulus atau tidak lulus. Jadi kadang untuk bahasa email atau bahasa ke
guru atau ke profesor itu mahasiswa dari Asia itu tidak aware, mungkin mungkin tidak terbiasa atau tidak tahu karena memang tidak diajarkan. Atau misalnya dari mahasiswa asing di sini, misalnya ditanya, how are you? Misal kita kalau berpapasan di lift ya atau di tangga, hey, how's it going? How are you? Mereka berpikir bahwa hi, I'm fine, but you know it's not so good. Terus mereka mulai cerita apa yang terjadi di kehidupan mereka. Terus orang Amerika itu pasti pergi. Dan mahasiswa ini beranggap kok orang Amerika nggak ramah ya. Padahal hi, how are you itu kayak greeting aja, cuman hi gitu. Mereka nggak peduli kita mau sakit, kita mau ada pengalaman nggak baik di sepekan minggu itu atau gimana. Tapi ya kayaknya itu perlu pragmatik, pengetahuan pragmatik supaya mereka mengetahui apa yang formal, apa yang tidak formal, apa yang pantas, tidak pantas. Dan juga study skill. Jadi kalau di ESL department di university itu mahasiswa dapat satu mata kuliah wajib namanya study skills. Saya juga sempat bingung kenapa ada mata kuliah study skills. Kenapa tidak hanya mengajarkan American culture atau academic writing, kenapa ada study skill? Karena dilihat mahasiswa internasional tidak begitu terbiasa dengan pola pendidikan di Amerika. Mereka tidak mengerti bagaimana note taking. Jadi kalau ada profesor ngajar, dia catat semua. Padahal kita fokusnya kan komprehensi, menulis apa yang perlu, apa tidak perlu, and then memahami lectures juga, study skill, meringkas. Ada cenderung mahasiswa internasional belajar sampai 2 hari, 3 hari penuh misalnya di perpustakaan sampai sakit, ya kan, sampai sakit. Karena study skills-nya tidak begitu efektif. Jadi mereka wajib pada saat semester pertama itu ada study skills. Sebelum mereka ke mata kuliah, academic reading atau writing atau grammar. Miss, selama Miss di Amerika kan dapat mahasiswa dari seluruh penjuru dunia ya. Apa visi pendidikan Amerika ini untuk jauh ke depan? Apakah ada semacam blueprint rencana jangka panjang Amerika untuk pengembangan bahasa Inggris ini dalam kaitan dengan lingua franca tadi? Untuk pendidikan, kita ada wacana untuk memberikan kesempatan buat imigran mendapatkan pendidikan bahasa Inggris gratis di sini. Dan juga kita membuka kesempatan buat student exchange, pertukaran pelajar. Kayaknya lebih dicanangkan sekarang. Kalau di Michigan khususnya, banyak organisasi, mereka menggunakan fasilitas gereja untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk pendatang. Baik itu untuk immigrants yang documented, yang legal atau illegal. Jadi kita benar-benar memberikan kesempatan buat mereka untuk memahami bahasa Inggris di real life conversation. Dan juga kita sekolah itu gratis. Pendidikan untuk misalnya ada imigran yang baru tiba di Amerika, mereka akan pergi ke organisasi non-profit organisasi, mereka dapat channel untuk belajar bahasa Inggris selama berapa bulan, dan mereka nanti dibantu untuk mencari pekerjaan. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga skills, computer skills, math skills, dan mereka diberikan training. Jadi itu wacana di sini supaya Amerika itu seperti kayak menjadi pintu kesempatan buat tidak hanya masyarakat Amerika sendiri, tapi dunia luar. Karena jujur kalau kita pergi ke rumah sakit, misalnya contohnya itu dokter itu banyak imigran gitu.
Jadi kita benar-benar membutuhkan tenaga dari luar untuk membantu industri juga di Amerika. American Dream ya. American Dream. Apapun bisa diraih kalau Anda mau dan kalau mau usaha, ya. Dan untuk pendidikan, kalau misalnya tidak mampu untuk bayar pendidikan universitas, misalnya kita cukup gampang untuk dapat financial aid. Kita mendaftar untuk mengajukan pinjaman. Jadi tidak ada alasan kalau di sini tidak punya uang gitu untuk pendidikan universitas. Walaupun mahal, kita harus bayar bunga, tapi orang di sini mau gitu. Orang itu mau untuk mendapatkan pendidikan tinggi supaya untuk masa depan keluarga dan sebagainya. Luar biasa. Miss, 2045 Indonesia 100 tahun merdeka. Apa harapan Miss buat Indonesia? Harapan saya untuk orang Indonesia untuk bisa dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dimanapun mereka mau, dan juga dibukakan kesempatan buat mereka untuk belajar world life skills supaya mereka siap di dunia global. Kayaknya itu harapan saya. Jadi pendidikan tidak hanya terpaku pada kelulusan SMA atau lulus, tapi dibekali dengan critical thinking skills, soft skills supaya mereka siap di dunia kerja. Saya rasa itu satu hal yang sebagai orang Indonesia yang saya rindu supaya orang Indonesia punya kesempatan yang sama untuk bersaing di dunia global. Miss, luar biasa harapan buat Indonesia 2045. Pertanyaan saya yang terakhir ini. Miss, kapan ada rencana kembali ke Indonesia? Kembali ke Indonesia, pertanyaan bagus. Saya ingin sekali kembali ke Indonesia, berkontribusi balik, ada keinginan untuk kembali, cuman belum tahu kapan. Masih ada rencana buat ambil pendidikan lagi di sini. Mungkin setelah pandemi selesai, mungkin ada kesempatan untuk berkunjung. Ya. Kalau mungkin pulang kampung jangan lupa kita makan bareng lagi. Pasti. Sama Mr. Chris. Kita harusnya pulang ini Pak Joni, harusnya tahun kemarin harusnya kita pulang. Udah beli tiket, kita semua udah beli tiket, tapi dari airlines dibatalkan karena ya situasi pandemi, dan juga kalau pulang nggak bisa balik ke sini, resikonya itu. Iya, karena pandemi ya, bukan hanya Amerika, Indonesia, dunia juga sangat tergoncang dengan pandemi ini gitu. Oh iya, pasti. Miss, ada pesan buat viewers EduTalk yang belum sempat saya tanyakan? Silakan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena karena mungkin kalau hal baru itu dianggap susah, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya kalau kita tidak coba. Get out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Coba hal yang baru ya. Hal yang baru bisa lebih baik dari zona nyaman yang sudah ada. Luar biasa. Baik Miss, terima kasih. Sehat selalu, Tuhan berkati kita semua, dan harapan saya semua keluarga besar di Amerika sehat-sehat selalu, dan kalau kembali ke Pontianak kita bisa ketemu kembali. Terima kasih Pak Joni buat undangannya, semoga bermanfaat, bisa ketemu lagi di masa yang akan datang. Ya, terima kasih sudah berbagi wawasan, memberikan pencerahan kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Terima kasih Pak Joni. Selamat malam. Malam. This is EduTalk, educative and inspirative.